Halo teman-teman, selamat pagi. Apa kabar? Semoga teman-teman sehat semua ya. Teman-teman, hari ini tanggal 20 Juni 2024, jamnya jam 6 pagi. Saya buat video ini, teman-teman. Jadi saya mendapatkan artikel dari ahli sepak bola Inggris, teman-teman ya. Dia mengatakan bahwa Vietnam sulit ngejar tertinggalnya dari Indonesia. Memang peringkat Vietnam sekarang lebih unggul dari Indonesia ya, tapi sudah melorot ya. Dari 96 sekarang sudah 115-an ya, kurang lebih. Sedangkan Indonesia sudah 133 peringkatnya ya, sudah mendekati dan akan nyelip Vietnam. Kenapa ahli strategi sepak bola dari Inggris bilang Vietnam akan mencari pemain keturunan juga untuk mengikuti jejak Indonesia, kalau nggak gitu sulit katanya. Tapi pengamat sepak bola dari Inggris itu bilang akan sulit mengikuti Indonesia. Sulit sekali. Karena dia menekankan yang membela timnas Vietnam harus memiliki keturunan darah Vietnam juga seperti Indonesia. Nah, Indonesia kenapa sulit dikejar? Karena Indonesia banyak sekali stok. Ya. Ini analisa saya ya, teman-teman. Indonesia banyak sekali stok pemain keturunan di Belanda. Karena ya menurut informasi ada sekitar 2,5 juta orang di Indonesia ada di Belanda. Bayang nggak? Banyak sekali. Bahkan pemain-pemain timnas Belanda banyak yang keturunan dari Indonesia, pemain timnas Belanda loh teman-teman. Nah itu yang sulit ngejar Indonesia ya. Jadi Indonesia ya beruntung ya, termasuk kalau menurut saya, karena analisa saya mudah teman-teman. Di zaman Hindia Belanda dulu, Indonesia pernah masuk Piala Dunia ya, zaman dulu, tahun 1938. Sedangkan Belanda selalu langganan masuk Piala Dunia. Ya, kalau kita mau mendongkrak timnas Indonesia, ya seperti sekarang ini yang langkah diambil oleh Erick Thohir ini, terbukti kan, Piala Asia sudah sampai semifinal, ya, Piala Dunia sudah sampai 18 besar di zona Asia, ya kan, fase 3. Nah ini menunjukkan Indonesia sedang increase ya, atau sedang naik nih. Memang ada tantangan untuk di fase 3 ini, karena Indonesia kan baru aja dibentuk timnya ya. Ini harus mencari pemain-pemain lagi untuk menutupi kelemahan timnas Indonesia. Timnas Indonesia ini masih ada kelemahan teman-teman ya, belum lengkap. Yang paling mencolok adalah striker, kiper ya. Kipernya ini sebenarnya sudah ditemukan, Martin Paes. Cuma ya itu tadi, masalah aturan yang belum selesai di CAS-nya, di sidang. Sebenarnya ada yang mengatakan nggak perlu ke CAS sebenarnya. Ya, di negosiasi biasa saja, ini sudah terlanjur masuk ke CAS. Itu ya nggak tahu ya, PSSI lebih tahu lah ya urusan administrasi begitu. Tapi yang pasti sudah ditemukan kiper yang ya kuat lah ya untuk membela timnas Indonesia. Bukan berarti Hernando nggak bagus, Hernando juga bagus. Tapi kan harus ada backupnya, harus ada kiper yang kelasnya dunia gitu. Karena yang dilawan adalah pemain-pemain yang senior-senior grade A di seluruh dunia nantinya. Kan mengarahnya kita ke Piala Dunia. Semua kipernya kiper-kiper yang hebat-hebat. Yang pertama. Yang kedua ya tadi itu, kedalaman pemain tengah harus padat, pemain belakang juga harus padat untuk timnas dunia ya. Nah striker juga yang harus benar-benar striker pilihan, dia benar-benar yang murni gitu ya. Sehingga padat semua dari belakang sampai depan. Nah ini Indonesia belum terpenuhi semua tuh teman-teman ya. Sekarang sedang pencarian, nggak tahu nih
secepat apa pencarian itu. Sampai hari ini belum ada kabar. Belum ada kabar, bahkan naturalisasi terbarunya pun belum ada kabar. Ya, sampai hari ini per 20 Juni 2024 Exco PSSI ya Arya Sinulinga itu mengatakan belum ada proses naturalisasi yang baru sampai tanggal ini ya 20 Juni. Yang dikabarkan Kevin Dick terus oleh Romeni itu dikabarkan naturalisasi, ternyata di klarifikasi belum ada naturalisasi baru sampai hari ini, nggak tahu setelah hari ini ya. Nah, jadi masih banyak yang harus dilengkapi. Karena kalau kita lihat kemarin ya teman-teman, kita kan bisa ngukur ya. Tim yang ada lawan Irak kan masih kalah juga di home. Ya, itu berarti kan belum maksimal. Itu berarti belum maksimal. Jadi kalau kita sudah bisa ngalahin Irak, ya itu sudah mulai loh. Kita kan kalah terus sama Irak ya, sudah mulai ke level Asia. Karena salah satu tim yang kuat itu Irak, Iran, Jepang, Korea. Nah, kalau di antara tim-tim Uzbek ya, kalau kita udah bisa ngalahin tim-tim itu, ya maksudnya kalah menang lah, udah sejajar, baru kita bisa bicara tentang Asia. Nah, sekarang udah mulai merangkak nih, ibaratnya udah mulai jalan tapi belum kencang. Indonesia itu sudah mulai jalan nih, tapi belum kencang ya. Nah, pelan-pelan ditarik gasnya terus nih. Nah, siapa tahu nanti bisa mensejajarkan dengan Korea dan Jepang. Ya teman-teman, memang karakternya beda. Permainannya pasti beda. Kalau Jepang ya seperti Jepang, Korea juga punya stylenya sendiri. Jepang itu sekali bertahan semua, sekali nyerang semua. Itu karakter Jepang itu seperti itu. Cepat mainnya. Nah, kita mungkin dengan pemain-pemain yang keturunan Belanda punya style sendiri, cara bermainnya. Stylenya beda. Itu harus digodok oleh pelatih yang berpengalaman. Jadi yang pelatih yang kaya akan strategi. Penting itu ya, pelatih yang kaya akan strategi. Sehingga nanti timnas Indonesia sejajar dengan tim-tim lain seperti Inggris, seperti Jerman. Nah, kalau udah sejajar dengan itu, bakal langganan masuk Piala Dunia. Pemainannya, kecepatannya, ya, passing-passingnya juga sudah nggak diragukan lagi. Kita ngelihat passing Indonesia bagus kan di zaman Sintayong nih teman-teman hari ini. Passingnya bagus, iya kan? Nggak mental-mental. Jadi sudah mulai enak ditonton ya. Itu teman-teman. Mudah-mudahan lah ya kita timnas Indonesia bisa leading di Asia Tenggara. Karena ini udah ada tanda-tanda bahwa kita sekarang mulai ngalahin Filipina, ngalahin Vietnam. Vietnam nih yang dulu susah sekali dikalahkan, sekarang udah 3 kali berturut-turut dikalahkan. Dan sekarang Vietnam lawan Indonesia udah kesulitan teman-teman. Tinggal nanti kita ketemu Thailand nih, belum pernah ya kita. Kalau kita udah bisa ngalahin Thailand ya kita bisa leading di Asia Tenggara. Itu. Ya mudah-mudahan ya teman-teman kita sebagai pecinta timnas bisa melihat Indonesia sudah naik kelas di level Asia. Oke, itu aja teman-teman. Sampai jumpa.